Minasan, konnichiwa. Kochira Kevin desu. Finifin no channel yokoso. Selamat datang di channel Finifin. Saya mau berbagi kabar gembira buat teman-teman semua yang ingin pergi ke Jepang bahwa tanggal 1 Maret tahun 2022 border Jepang sudah dibuka dan juga pengajuan visa juga sudah dibuka ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya Uketsuke Zumisho atau ERFS ID-nya udah dapet, udah bisa nih langsung mengajukan permohonan visa. Nah, di sini aku bakalan sharing gimana sih pengalaman aku untuk mengajukan visa Tokuteiji no ini dan dokumen apa aja sih yang diperlukan teman-teman untuk mengajukan visa. So, langsung lihat aja ya. Disimak aja videonya langsung. Yuk. Yang pertama, teman-teman harus siapin paspor. Ya, paspor ini paspor asli aja, nggak perlu difotokopi. Oke, paspor, kemudian ada Certificate of Eligibility atau COE ya. COE ini yang asli dan juga yang fotokopi ya, masing-masing. Yang di fotokopi cuma satu lembar, jadi bawa yang asli sama fotokopi satu. Oke, selanjutnya ada kartu tanda penduduk KTP ya teman-teman, fotokopi aja KTP satu lembar aja. Kemudian pas foto. Nah, pas foto ini ukurannya 4,5 cm kali 4,5 cm. Backgroundnya warna putih, satu lembar. Kalau bisa fotonya ini harus terang, jelas ya teman-teman ya. Jangan buram atau berbayang ya. Pokoknya usahain fotonya yang bagus seperti foto di studio gitulah. Cuma kalau teman-teman nggak mau ke foto studio, bisa foto pakai HP. Tapi usahakan fotonya yang terang aja, yang bagus, yang jelas gitu ya. Oke, ini satu lembar juga ya, buat nanti ditempelkan di form aplikasi visanya. Oke, selanjutnya ada formulir aplikasi visanya, yang ini asli ya teman-teman. Yang udah teman-teman isi, atau teman-teman tulis pakai tangan, nah itu dibawa. Kemudian ada EID, atau EKTKLN lah ya sebutannya. Itu di print out A4, jadi bukan digunting bentuk kartu gitu ya, itu di print aja dalam kertas A4 gitu. Oke, selanjutnya ada kartu BPJS. Nah, yang ini kalau teman-teman ada silahkan dibawa, kalau nggak ada kayaknya juga nggak begitu bermasalah ya. Ini fotokopi aja sih kartu BPJS-nya yang teman-teman dapatin saat membuat EID. Oke. Selanjutnya ini yang penting nih, ERFS ID atau Uketsuke Zumisho. Nah, ini dokumen ini dibawa yang aslinya ya teman-teman ya. Selanjutnya ada Mochitate-sho. Nih, bagi yang COE terbitan tahun lalu membutuhkan surat ini dalam bentuk format yang baru. Jadi sekedar sharing aja, kemarin aku ada beberapa teman-teman yang COE-nya emang terbitan tahun 2021, kemudian dia ada bawa Mochitate-sho ini cuma dalam format yang lama. Jadi pihak VFS-nya itu minta diganti dalam format yang baru. Katanya format barunya bisa cek di websitenya mereka. So teman-teman yang COE terbitan tahun 2022 berarti nggak ada surat ini juga nggak ada masalah. Kalau ada ya dilampirkan saja, nggak ada masalah. Oke? Yuk lanjut. Dan yang terakhir adalah appointment letter. Jadi untuk mengajukan visa itu butuh appointment letter atau kita harus buat janjinya dulu ya. Janjinya kita harus buat, misalnya kita mau datang tanggal berapa, jam berapa ya. Itu bisa dibuat di websitenya VFS Global. Nah, kemarin sih ada di tempat kejadian ya. Itu ada beberapa orang yang enggak buat appointment ya, itu tetap bisa teman, lebih diprioritaskan untuk yang ada appointment-nya. Jadi kalau teman-teman yang enggak buat appointment, silahkan coba datang aja. Kalau rumahnya deket Jakarta ya, di area Kuningan City, coba langsung datang aja ke VFS-nya yang ada di lantai 2 Kuningan City. Kayaknya itu bisa langsung, cuma ya harus nunggu ya, ada waktu nunggu lebih lama dibanding yang udah punya appointment, karena mereka memprioritaskan yang udah punya appointment-nya dulu. So kalau teman-teman nggak mau nunggu kelamaan, langsung aja buat appointment-nya dulu ya. Nah, appointment letter-nya ini nanti kan bakalan dikasih, teman-teman print aja. Oke?
Nah, prosesnya ini gimana? Jadi prosesnya pertama kita dapat antriannya, kita di ruang antri gitu, nunggu waktunya. Waktu itu aku jam 10 ya, appointment-nya jam 10, masuknya ini jam 9.50. Jadi 10 menit sebelum waktu appointment-nya kita diperbolehkan untuk masuk ke ruangannya. Jadi kita bakalan masuk, sebelum masuk seperti biasa diperiksa dulu isi tas, kemudian isi apa ya, kantong-kantong yang kita bawa ya, kantong saku celana, baju, nah akan dicek dulu. Setelah semuanya beres, kita bakal langsung masuk ke ruang apply-nya. Jadi di ruang apply-nya nanti kita bakal dapat nomor tunggu gitu, nomor urut ya, kita bakal, jadi di dalam juga ngantri gitu ya. Nah, setelah nomornya udah sampai ke giliran kita nih, selanjutnya kita langsung menuju ke loket. Jadi di sana ada beberapa loket ya teman-teman. Jadi kita tinggal ke sana, duduk, serahin dokumen yang udah kita siapkan tadi. Ya, setelah itu kita nyerahin berkasnya, mereka akan ngecek berkas-berkas kita udah lengkap belum. Kalau udah lengkap sih nggak ada permasalahan ya, nggak ada sesi tanya jawab apapun. Jadi kita cuma nantinya akan disuruh untuk ngisi alamat pengiriman, karena visa yang jadi ini nggak bisa diambil untuk saat ini ya, melainkan akan dikirimkan ke alamat kita masing-masing, dan tentunya ada biaya tambahan untuk servis tersebut. Oke, setelah ngisi alamat, setelah selesai semuanya, kita akan dikasih satu map gitu yang berisi paspor kita dan dokumen-dokumen lainnya untuk menuju ke loket pembayaran. Nah, jadi di loket pembayarannya ini nanti kita nunggu dipanggil. Kalau udah, kita langsung serahin aja map tersebut, nanti akan dicek sekali lagi. Setelah semuanya selesai, mereka akan memberikan invoice pembayaran, yaitu sebesar, kemarin saya itu 650.000, udah termasuk uang untuk jasa pengirimannya. Oke. Setelah melakukan pembayaran, kita bakalan dijelasin bahwa visanya ini bakalan selesai dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Kemudian teman-teman bisa tracking melalui websitenya VFS Global tersebut, dan juga bisa tracking untuk pengantaran kurirnya. Untuk pengantaran kurirnya ini katanya sih 1-2 hari saja. Oke, setelah semua itu dilakukan, ya sudah selesai, permohonan visa kita udah selesai. Kita hanya tinggal menunggu saja, menunggu visanya selesai, lalu nanti dikirimkan ke alamat kita. So gitu aja teman-teman untuk proses pengajuan visanya. Sebenarnya nggak susah-susah banget ya teman-teman ya, nggak ada sesi yang tanya jawab apapun ya. Kita cuma kebanyakan diam, serahin berkas, nungguin berkas selesai, kita bawa untuk bayar, selesai gitu aja sih teman-teman. Jadi mohon persiapkan dokumennya semuanya dengan lengkap ya, supaya proses pengajuan visanya ini juga cepat selesainya ya. じゃあ今回の動画はここまで終わりました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画面白かった、役に立った、いいねとシェア、チャンネル登録をお願いします。そしてもし質問があったら、なんかコメント欄に自由に書いてください。じゃあまたの動画にお会いしましょう。じゃじゃーん。